Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Teknik Konseling dengan dosen pengampu Ibu Evi Rahmayati. Kami beranggotakan saya Fatin Antal Ukmana, rekan saya Zeni Gifara, Maisa Azhara, Adila Rizka, Nela Zahrani, M. Tajud Tibrizi, Nawali Ataullah. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung kita masuk ke penjelasannya. Nah, pernahkah kalian merasa ada jarak antara siapa diri kalian yang sebenarnya dengan sosok yang harus kalian tampilkan di depan orang lain? Atau mungkin merasa cemas dan tidak pede karena terus-menerus mencoba harapan orang lain? Jika iya, kalian tidak sendirian. Nah, hari ini kita akan ngebahas salah satu pendekatan dalam dunia konseling yang sangat revolusioner dan optimis terhadap sifat manusia. Sebuah teori yang percaya bahwa jawaban terbaik atas masalah kita sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita akan mengupas secara tuntas tentang teori konseling, yaitu Client Center Therapy atau disebut dengan CCT. Kita akan jelajah konsep-konsep utamanya, apa tujuan dari konseling ini, dan bagaimana peran seorang konselor yang lebih bertindak sebagai partner daripada seorang ahli. Jika kalian merasa pendekatan ini menarik, jangan lupa kalian tonton sampai habis ya. Halo teman-teman semuanya, saya akan ngebahas konsep-konsep kunci dari salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam dunia konseling, yaitu Client Centered Therapy ataupun disebut dengan CCT. Teori ini berakar dari pandangan humanistik yang percaya bahwa pada dasarnya setiap manusia punya dorongan, bawaan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik daripada dirinya. Dorongan ini disebut dengan tendensi aktualisasi. Lalu, mengapa seseorang butuh konseling? Menurut CCT, masalah psikologis muncul saat terjadinya kongruensi, yaitu ketidakselarasan antara pengalaman nyata kita dengan konsep diri kita. Konsep diri ini seringkali dipengaruhi oleh condition of worth atau disebut dengan kondisi bernilai. Ini adalah standar dari luar, misalnya dari keluarga ataupun lingkungan, yang membuat kita percaya bahwa kita hanya berharga jika kita memenuhi harapan mereka. Akibatnya, kita mulai menolak ataupun menyembunyikan perasaan asli kita yang akhirnya menimbulkan kecemasan. Nah, untuk mengatasi inkongruensi, CCT tidak fokus pada teknik melainkan hubungan terapeutik yang aman. Terapis harus menciptakan iklim ini dengan 3 kondisi inti. Pertama, kongruensi. Terapis harus hadir secara tulus dan transparan, tidak bersembunyi dari balik topeng profesional. Kedua, penerimaan positif tanpa syarat. Terapis menerima klien apa adanya tanpa menghakimi sama sekali. Ini memberikan rasa aman bagi klien untuk menjadi diri sendiri. Ketiga adalah pemahaman empatik. Terapis berusaha memahami dunia internal klien dari satu. Baik, selanjutnya dinamika kepribadian dalam Client Centered Therapy atau juga dikenal dengan Person Centered Therapy, pendekatan yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan kepribadian itu bisa terjadi kalau konseling benar-benar menempatkan klien sebagai pusat. Peran konselor di sini bukan untuk mengarahkan, melainkan untuk menghadiri 3 kondisi penting, yaitu konselor harus kongruen atau otentik, mampu menunjukkan empati yang mendalam, dan memberikan penghargaan positif tanpa syarat. Nah, dengan kondisi ini, klien akan punya ruang untuk menerima dirinya, mengintegrasikan pengalaman hidup dengan konsep dirinya, sehingga ia bisa lebih selaras diri ideal dan kenyataan. Hasil penelitian di Indonesia dalam 5 tahun terakhir cukup banyak mendukung hal ini. Misalnya di konteks pendidikan, konseling harus pendekatan PCT terbukti untuk meningkatkan kemandirian belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memperkuat tanggung jawab siswa. Bahkan siswa yang awalnya cemas atau minder bisa jadi lebih tenang, lebih mampu mengatur emosi, dan terdorong untuk aktualisasi diri. Efek PCT juga terlihat pada aspek sosial dan emosional. Klien yang merasakan penerimaan dan empati dari konselor biasanya menunjukkan peningkatan harga diri, lebih berani berinteraksi sosial, dan mampu menjalin hubungan yang lebih sehat. Dan juga penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif mengurangi kecemasan dan perilaku yang kurang adaptif.
baik dalam konseling individu maupun kelompok. Nah, namun kita juga perlu catat bahwa sebagai besar penelitian di Indonesia masih bersifat kualitatif dan cakupannya terbatas. Jadi meskipun hasilnya positif, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, misalnya gangguan klinis berat, perlu penelitian yang lebih kuat lagi dengan metode kuantitatif atau eksperimen yang terkontrol. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Zeni Givara, izin melanjutkan penjelasan materi mengenai tujuan dan proses konseling CCT. Nah, CCT ini juga disebut psikoterapi non-direktif, yang merupakan perawatan psikis dengan cara klien dan konselor saling berdialog sehingga bisa tercapai pandangan yang sesuai antara diri klien yang ideal dengan diri klien dalam hal kenyataan. Untuk tujuan pendekatan CCT ini adalah membuat klien mampu mengeksplorasi dirinya sendiri secara lebih mendalam sehingga bisa mengetahui hambatan dalam pertumbuhannya, bisa lebih terbuka, lebih percaya pada dirinya sendiri, lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Pada pendekatan CCT ini, klien dipandang sebagai individu yang mempunyai kapasitas untuk mengatur, membimbing, mengarahkan, mengendalikan dirinya saat ada pada kondisi yang mendukung, dan klien dinilai sebagai individu yang memiliki potensi memahami kejadian yang ada pada kehidupannya, baik itu dalam hal tekanan, kecemasan, kebahagiaan, rasa takut. Dan pada pendekatan ini juga, individu dianggap mampu mengatur ulang dirinya sendiri sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kebahagiaan. Sehingga proses konseling dengan pendekatan konseling ini berlangsung dengan cara memusatkan pada pengalaman klien, membantu meminimalisir rasa terancam pada diri klien dengan memaksimalkan dan mendorong eksplorasi pada diri klien, dan sebagai konselor harus menerima diri klien dengan penerimaan yang baik agar mampu kliennya lebih terbuka. Nah, yang menjadi karakteristik dari CCT adalah tidak ada teknik khusus, yang dimana hal utamanya adalah sikap konselor, baik itu sikap hangat, empatik, penerimaan tanpa menghakimi, serta penekanan pada emosi, perasaan, dan afektif. Jadi, jika proses konseling dalam model pendekatan client-centered diuraikan, tentu itu ada proses utamanya. Yang pertama sekali tadi, konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang kedua, membantu konseli berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi pada diri konseli sehingga perubahan perilaku itu datang dengan melalui pemanfaatan potensi dalam diri klien atau konseli itu sendiri. Nah, yang ketiga itu melalui penerimaan terhadap klien atau konseli, yang dimana konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri klien atau konseli. Nah, yang terakhir adalah menjadikan wawancara sebagai alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik dan mencari solusi lewat pengalaman dengan harapan dapat membantu individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesya Azhara. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran konselor, teori konseling CCT. Nah, yang pertama itu ada fungsi dalam manajemen bimbingan konseling. Nah, kegiatan pengelolaan yang dilakukan dalam pembinaan konseling dan pembinaan harus disesuaikan dengan fungsinya yang memungkinkan pengelolaan mencapai hasil yang baik, juga dalam hal pelaksanaannya. Menurut Sondang P. Siagian 2002, fungsi-fungsi manajemen mencakupi yaitu yang pertama ada perencanaan. Nah, konselor harus menyusun rencana bagaimana sih proses konseling ini berjalan. Nah, apa aja tujuan yang ingin dicapai serta strategi apa yang akan digunakan dalam CCT. Rencana ini lebih bersifat fleksibel karena konselor menyesuaikan kebutuhan klien, bukan memaksakannya.
Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Nah, konselor mengatur segala hal yang diperlukan dalam konseling seperti waktu, suasana, serta teknik agar konseling ini berjalan dengan nyaman. Pengorganisasian ini juga mencakup kemampuan konselor mengelola dirinya sendiri agar tetap objektif dan ada rasa empati. Nah, yang ketiga itu penggerakan. Konselor berperan mendorong dan memberi semangat kepada klien untuk mau terbuka, berani mengeksplorasi dirinya, serta menemukan kekuatan dalam dirinya. Nah, dalam CCT, motivasi ini lahir dari sikap konselor yang hangat, menerima tanpa menghakimi, dan penuh empati. Nah, yang keempat itu ada pengawasan. Nah, konselor memantau jalannya proses konseling agar tetap sesuai dengan tujuannya. Nah, ia memastikan klien itu tidak keluar dari jalurnya, tetapi tetap dengan cara yang lembut dan tidak memaksakan. Pengawasan di sini lebih ke arah menjaga kualitas hubungan sesama konseling. Nah, yang terakhir itu ada penilaian. Konselor menilai sejauh mana proses konseling ini membantu klien, apakah ada perkembangan atau apakah tujuan yang direncanakan tercapai. Evaluasi juga dilakukan bersama klien, sehingga ia sadar akan perubahan positif dalam dirinya. Nah, sedangkan menurut George R. Terry, fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peran konselor teori konseling CCT. Dalam pandangan Rogers, konselor ini lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya. Dan konselor ini merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien. Selain itu, peran konselor menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Kenapa disebut fasilitator? Karena konseling ini memfasilitasi atau mengakomodasi konseling mencapai pemahaman diri. Kenapa juga disebut reflektor? Karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik-teknik dan prosedur konseling. Yang pertama ada penggunaan teknik konseling. Teknik konseling adalah pendekatan strategis yang digunakan konselor untuk membantu konseli mencapai tujuan konseling secara efektif. Gibson dan Mitchell 2011 menjelaskan bahwa teknik konseling berfungsi sebagai alat bagi konselor untuk menciptakan interaksi yang terarah dan produktif selama sesi konseling. Teknik ini bertujuan menggali potensi konseli, memahami masalah yang dihadapi, dan mencari solusi yang relevan dengan kebutuhan konseli. Penggunaan teknik yang sesuai dengan pendekatan teoritis dan konteks konseli menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan proses konseling. Tanpa penerapan teknik yang tepat, proses konseling dapat kehilangan fokus dan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, penguasaan teknik konseling menjadi elemen penting dalam profesionalisme seorang konselor. Tujuan utama teknik konseling, menurut Cornier dan Hackney 2015 adalah untuk mendukung konseli dalam memahami dirinya, mengatasi permasalahan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya ada ragam teknik konseling. Jadi menurut Sukirno 2015, ada 19 ragam-ragam teknik bimbingan dan konseling. Yang pertama ada perilaku attending. Perilaku attending ini merupakan perilaku menghampiri konseli yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Seperti menganggukkan kepala ketika setuju, menunjukkan ekspresi wajah yang tenang, ceria, senyum, terus juga posisi tubuh yang agak condong ke arah klien. Terus yang kedua ada empati.
yang merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Empati ada dua macam, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Sedangkan empati tingkat tinggi yaitu apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman konselor lebih mendalam, karena konselor ikut merasakan apa yang dirasakan konseli. Contohnya seperti saya ikut merasakan apa yang sedang Anda rasakan, dan saya pun sangat terluka dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi merupakan kemampuan konselor untuk memantulkan kembali tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli melalui pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Yang keempat ada eksplorasi, suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran konseli. Hal ini penting karena kebanyakan konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Yang kelima, menangkap pesan utama atau paraphrasing. Tujuan dari teknik paraphrasing ini adalah untuk mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor bersama dia dan berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Terus memberi arahan wawancara konseling dan juga pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan konseli. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan. Bertanya terbuka dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antara konselor dengan konseli. Bertanya terbuka dapat diawali dengan kata-kata apakah, bagaimana, bolehkah, dapatkah. Contohnya kayak bagaimana perasaan Anda saat ini, dapatkah Anda menceritakan lebih lanjut. Yang ketujuh ada bertanya tertutup, yang mana merupakan bentuk-bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab dengan ya atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, untuk menerjemahkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan omongan konseli yang menyimpang atau melantur. Jadi pada kali ini saya akan menambahkan poin dari Adelia Rizka mengenai dengan CCT. Nah, pada poin yang akan saya bahas itu adalah poin ke-8 mengenai dorongan minimal atau sering disebut dengan minimal encouragement. Nah, dorongan minimal ini merupakan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan konseli dan memberikan dorongan singkat seperti kata oh, lalu, terus, dan. Nah, poin yang ke-9 itu adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori yang dinamakan dengan teknik interpretasi. Nah, tujuannya adalah memberikan rujukan, pandangan atau perilaku konseli agar konseli mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Contohnya seperti konseli mengatakan, saya pikir dengan berhenti sekolah saya bisa lebih fokus berbakti kepada orang tua, apalagi adik-adik saya masih membutuhkan biaya. Nah, lalu si konselor menjawab, sedangkan padahal pendidikan S1 itu sangat penting, apalagi menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Sangat disayangkan jika orang yang tergolong pandai seperti Anda harus berhenti kuliah. Nah, poin yang ke-10 itu adalah mengarahkan atau sering disebut dengan directing. Nah, mengarahkan ini merupakan suatu keterampilan konseling yang mengarahkan si konseli agar dia berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya misalnya kayak menyuruh si konseli bermain peran atau menghayalkan sesuatu. Contohnya si konseli mengatakan, ibu saya sering memarahi saya di depan adik-adik tanpa alasan yang jelas. Lalu si konselor menjawab, bisakah Anda jelaskan bagaimana kata-kata ibu Anda saat marah-marah? Nah, yang poin ke-11 itu menyimpulkan sementara atau sering disebut dengan summarizing. Nah, menyimpulkan sementara atau sering disebut summarizing ini supaya arah pembicaraan makin jelas, maka setiap periode tertentu konselor bersama konseli perlu menyimpulkan pembicaraan. Nah, kebersamaan ini amat diperlukan agar konseli mempunyai pemahaman bahwa keputusan mengenai dirinya menjadi tanggung jawab si konseli. Nah, posisi konselor hanya membantu
Kapan kesimpulan sementara itu dibuat banyak bergantung kepada feeling konselor. Tujuannya adalah yang pertama itu memberikan kesempatan kepada si konseli untuk mengambil kilas balik atau sering disebut dengan feedback. Nah, dari hal-hal yang telah dibicarakan. Poin yang kedua itu untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Poin yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas diskusi. Dan poin yang keempat memperjelas fokus wawancara konseling. Poin yang ke-12 itu memimpin atau sering disebut dengan leading, yang mana agar dapat pembicaraan tidak melantur, fokus pada masalah. Konselor dituntut untuk memimpin arah pembicaraan. Tujuannya adalah agar si konseli tidak menyimpang dari fokus pembicaraan, agar arah pembicaraan lurus pada tujuan si konseling. Contoh seperti kayak konselor mengatakan, bisakah Anda menjelaskan inti masalahnya? Misalnya masalah keluarga, masalah sekolah. Nah, poin yang ke-13 itu adalah memudahkan atau sering disebut dengan facilitating. Nah, facilitating ini adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor. Contoh seperti konselor mengatakan, saya akan menjadi pendengar yang baik, silakan Anda berbicara. Yang ke-14, diam. Nah, tujuan diam adalah untuk menanti konseli sedang berpikir. Lalu sebagai protes jika konseli berbicara berbelit-belit ataupun menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara. Poin yang ke-15 itu adalah mengambil inisiatif. Nah, sikap ini dilakukan si konselor karena konseli kurang semangat bicara, diam, dan kurang partisipatif. Tujuannya adalah untuk mengambil inisiatif jika konseli kurang semangat, ataupun jika konseli lambat berpikir untuk mengambil keputusan, ataupun jika si konseli kehilangan arah pembicaraan. Contohnya seperti konselor mengatakan ketika si konseli kurang semangat berbicara, diam, dan kurangnya ataupun partisipatif. Seperti si konselor mengatakan, sepertinya ada yang mau disampaikan, namun nampaknya Anda masih ragu-ragu, silahkan dikemukakan. Nah, poin yang ke-16 itu adalah memberi nasihat. Nah, pemberian nasihat ini sebaiknya dilakukan jika konseli memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap mempertimbangkannya apakah pantas memberi nasihat atau tidak. Poin yang ke-17 itulah pemberian informasi. Dalam hal informasi yang diminta konseli, nah sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal-hal itu. Akan tetapi jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya disampaikan ke konseli, misalnya informasi tentang perguruan tinggi, tentang fakultas, tentang jurusan. Poin yang ke-18 itu adalah merencanakan. Merencanakan adalah menjelang akhir sesi konseling. Konselor harus dapat membantu konseli untuk dapat membuat rencana berupa suatu program action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Nah, yang poin yang ketiga adalah yang ke-19 yaitu menyimpulkan. Nah, pada akhir sesi konseling, konselor membantu konseli membuat kesimpulan. Mungkin sekian, terima kasih. Nah, pada kali ini saya akan membahas prosedur konseling CCT. Nah, prosedur konseling CCT ini memiliki 4 poin. Poin yang pertama itulah teraptik. Nah, teraptik ini merupakan suatu kegiatan konselor untuk memberikan fasilitas kepada si konseli. Nah, fasilitas tersebut meliputi menciptakan suasana yang kondusif, hubungan ketulusan, penghargaan kepada konseli. Nah, tujuan pemberian fasilitas agar memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri terhadap konseli agar mampu terbuka dalam proses konseling. Poin yang kedua itu adalah asesmen. Asesmen ini adalah mengidentifikasi masalah, yang mana dapat melakukan tindakan yang dilakukan konselor untuk menggali informasi atau data-data yang dimiliki konseli. Nah, langkah-langkah dalam melakukan asesmen adalah pencernaan, analisis data, dan tindak lanjut. Nah, langkah pencernaan yang dikaji meliputi mengumpulkan data konseli dengan melihat permasalahan yang melatar belakangi si konseli.
Poin yang ketiga itu adalah konseling. Nah, proses konseling ini dilakukan dengan konseli menyatakan segala permasalahan yang dialami kepada si konselor secara mendalam dan nyaman. Nah, konselor wajib membantu untuk memberikan penghargaan, empati kepada konseli agar mampu mengeksplorasi perasaan, sikap, dan perasaan secara lebih terbuka. Nah, poin yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, tahap akhir ini memberikan kebebasan kepada konseli untuk membuka diri terhadap pengalamannya yang kaku pada masalah-masalah yang dihadapi. Adanya memberikan kebebasan tersebut, konseli dapat belajar dengan nyaman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan keterbatasan terhadap teori konseling CCT. Jadi, meskipun teori konseling CCT yang dikembangkan oleh Carl Rogers memiliki banyak keberhasilan dalam mendukung perkembangan individu, teori ini juga memiliki sejumlah keterbatasan ketika diterapkan di lapangan, khususnya di lingkungan sekolah. Keterbatasan ini tidak berarti bahwa CCT tidak efektif, tetapi menunjukkan adanya kondisi tertentu yang membuat penerapannya memerlukan penyesuaian. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan waktu dan komitmen. Proses konseling dalam CCT berfokus pada klien, di mana konselor memberikan ruang bagi siswa untuk mengarahkan pembicaraan dan menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Pendekatan ini menuntut waktu yang relatif panjang dan konsistensi agar proses konseling dapat berjalan efektif. Namun, dalam praktik di sekolah, hal ini sering sulit diwujudkan. Siswa memiliki jadwal belajar yang padat, ditambah lagi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membuat mereka kesulitan menyisihkan waktu untuk mengikuti konseling secara rutin. Kondisi ini membuat sesi konseling yang seharusnya berkesinambungan sering terputus-putus, sehingga tujuan konseling tidak tercapai secara maksimal. Di sisi lain, konselor di sekolah biasanya memiliki beban kerja yang cukup besar. Seorang konselor bisa menangani ratusan siswa dalam satu sekolah, sehingga sulit untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap siswa. Dengan beban administratif, kegiatan pengajaran tambahan, dan tuntutan program sekolah, konselor kerap tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi siswa secara intensif sebagai idealnya dalam CCT. Akibatnya, konseling yang dijalankan menjadi lebih terbatas dan kurang sesuai dengan konsep. Dan yang kedua ada keterbatasan budaya. CCT lahir dari konteks budaya barat, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki karakteristik individualistik. Dalam budaya ini, individu didorong untuk bebas mengekspresikan perasaan, pikiran, dan kebutuhannya secara personal. Prinsip dasar inilah yang melandasi konsep Rogers, yaitu bahwa setiap individu memiliki potensi aktualisasi diri yang dapat berkembang apabila didukung oleh suasana konseling yang empatik, hangat, dan menerima tanpa syarat. Namun, dalam konteks budaya kolektivistik seperti di Indonesia, pendekatan ini tidak selalu berjalan efektif. Budaya kolektivistik lebih menekankan nilai kebersamaan, harmoni kelompok, dan penghargaan terhadap otoritas, sehingga siswa cenderung merasa tidak nyaman ketika diminta mengungkapkan perasaan pribadi secara terbuka. Misalnya, siswa mungkin enggan membicarakan masalah keluarga atau konflik internal karena takut dianggap tidak menghormati orang tua atau merusak nama baik keluarga. Selain itu, dalam budaya kolektivistik, konselor sering dipandang sebagai contoh otoritas yang lebih tahu, sehingga siswa lebih berharap mendapatkan nasihat atau arahan langsung daripada sekedar diingatkan, didengar, atau diarahkan untuk menemukan solusi sendiri. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan ekspektasi antara teori Rogers dan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, konselor perlu menyesuaikan pendekatan agar tetap relevan dengan konteks budaya siswa. Dan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya di sekolah. Keterbatasan lainnya adalah faktor sumber daya manusia dan fasilitas di sekolah. Di banyak sekolah, jumlah konselor sangat terbatas. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki satu konselor untuk menangani ratusan hingga ribuan siswa. Rasio konselor dan siswa yang tidak seimbang ini membuat konselor tidak mampu memberikan layanan konseling secara mendalam kepada setiap siswa. Selain itu, fasilitas pendukung konseling juga sering tidak memadai, misalnya ketiadaan ruangan konseling yang nyaman, privat, kurangnya instrumen asesmen psikologis, serta terbatasnya program pelatihan konselor.
Padahal, dalam penerapan CCT, suasana lingkungan sangat berpengaruh karena hubungan konselor-klien harus terbangun dalam kondisi aman dan penuh penerimaan. Kondisi ini menyebabkan penerapan CCT di sekolah seringkali bersifat dangkal atau sekedar formalitas, karena konselor lebih fokus pada penanganan kasus yang mendesak dibanding membangun proses konseling jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Roger. Akibatnya, tujuan utama CCT yaitu membantu siswa mencapai aktualisasi diri melalui hubungan konseling yang hangat tidak tercapai secara optimal. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita mengenai CCT? Dari aku dulu ya, secara sederhana, CCT adalah pendekatan konseling yang berlandaskan pada keyakinan mendalam bahwa setiap individu memiliki kapasitas bawaan untuk tumbuh, berkembang, dan mengaktualisasi dirinya. Proses perubahan ini tidak didorong oleh teknik intervensi yang rumit, melainkan oleh terciptanya sebuah hubungan terapeutik yang aman dan suportif. Hubungan ini dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu dari seorang konselor yang bisa menerima tanpa syarat, di mana klien diterima apa adanya, pemahaman empatik, yaitu kemampuan merasakan dunia dari sudut pandang klien, dan kongruensi, di mana konselor hadir secara tulus dan otentik. Tujuan akhirnya bukanlah sekedar menghilangkan masalah, tetapi untuk memfasilitasi perjalanan klien menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh, individu yang lebih terbuka dengan pengalamannya, lebih percaya diri, dan hidup lebih selaras dengan nilai-nilai sejati. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa peran konselor bukanlah sebagai pemberi solusi, melainkan sebagai fasilitator yang percaya pada kekuatan penuh pada kliennya. Terima kasih banyak telah menonton. Apa pendapat kalian mengenai pendekatan ini? Apakah kalian merasa pendekatan ini bermanfaat untuk kalian? Tuliskan di bawah kolom komentar ya. Dan jika kalian merasa menambah wawasan kalian bisa juga untuk nge-like video ini. Terima kasih banyak sudah menonton.